Pada Romo Siprianus, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, Sugeng Dalu untuk yang di Jawa, Sugeng Horas untuk yang di Medan. Lalu selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Ibu Vero yang tadi ya. Romo. Betul, Romo. Oke, Ibu terima kasih untuk malam hari ini saya boleh hadir pada kesempatan ini. Tentu tidak memberikan renungan, tetapi lebih menampilkan sosok seorang Santo Damian. Nah, Santo Damian ini, apakah ada yang sudah pernah mendengar nama sebelumnya atau melihat dari foto-foto ini? Pernah melihat orang ini? Bukan foto saya maksudnya ini, foto yang di sebelah saya. Ada yang pernah? Ada yang mau berespon? Belum pernah atau sudah pernah mendengar nama ini? Belum pernah, Pastor. Belum pernah. Belum namanya betul. Belum pernah. Nah, berarti malam hari ini kita sedikit mengenal sosok ini. Tapi mohon maaf saya tidak membagi slide-nya, tetapi saya ingin membacakan sedikit riwayat dari Santo Damian ini. Pertama-tama, Santo Damian yang kita mau belajar malam hari ini, mengenal malam hari ini, ada beda dengan Santo Damianus. Kalau Damianus adalah seorang dokter Yunani. Kalau ini, yang kita mau dalami ini, mengenal ini adalah Damian the Fewster. Dia seorang SSCC atau seorang anggota dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria. Nah, Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria itu didirikan oleh Pierre Coudrin, seorang imam Prancis, di tanggal 25 Desember 1800. Dan juga seorang suster, atau kita biasa memanggil Ibu Henriette Emer de la Chevalerie dari Prancis, dan juga sama-sama jadi Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria, atau yang disingkat SSCC, dalam bahasa Latin Sacrorum Cordium Jesu et Mariae, Hati Kudus Yesus dan Maria, dan sembah sujud kekal kepada sakramen Maha Kudus di altar. Nah, salah satu anggota adalah Santo Damian de Fewster ini. Nah, Santo Damian de Fewster ini lahir di Tremelo di Belgia pada 3 Januari 1840. Lalu ikut atau bergabung di dalam Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria, SSCC, pada tahun 1860. Jadi ketika usia masih 19 tahun ya. Nah, pada tahun 1863, ia mengajukan diri untuk dikirim ke misionaris di Hawaii, di Kepulauan Hawaii, itu ada di Samudra Pasifik Utara, masih bagian dari negara Amerika Serikat. Dan setelah dia berkarya di beberapa paroki di Hawaii, Damian menjadi sukarelawan untuk melayani penghuni Pulau Molokai. Pada waktu itu adalah salah satu pulau kecil di Kaulapapa, ada tempat yang menjadi pembuangan orang-orang kusta pada saat itu. Tempat pembuangan para penderita kusta. Dan selama kurang lebih 16 tahun,
Pater Damian hidup bersama mereka. Dan tanggal 10 Mei itu diperingati sebagai hari di mana ia tiba pertama kali di Kaulapapa, di Molokai, di Honolulu. Ia melayani dan mengobati, lalu membangun rumah dan sekolah bagi mereka. Jadi bayangkan saja Bapak dan Ibu, tempat di mana menjadi pembuangan bagi orang-orang kusta, disitulah Pater Damian hidup tinggal bersama dengan mereka, 15-16 tahun. Hidupnya diberikan secara total bagi mereka sampai dia sendiri terkena kusta. Selama dalam pelayanannya, pada akhirnya ia pun terjangkit kusta. Nah, kalau yang di foto yang bagian bawah ini, yang saya di sini, itu di tahun ke-15, 16, ketika ia berkarya, ia akhirnya terjangkit kusta dan ia meninggal sebagai orang kusta. Hidup Pater Damian menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, dalam artian bahwa ketika orang kusta pun ia disentuh oleh kasih Tuhan dan ia mengasihi dan merawat mereka, sekalipun mereka disingkirkan. Orang-orang kusta pada zaman itu diperlakukan secara tidak manusiawi oleh sesamanya. Pater Damian meninggal pada 15 April 1889 di Molokai, di Hawaii. Dan diangkat menjadi beato, beatifikasi pada 4 Juni 1995 oleh Paus Yohanes Paulus II dan digelari Santo pada 11 Oktober 2009 oleh Bapak Paus Benediktus ke-16. Itu gambaran singkat siapa Santo Damian ini. Tentu di Indonesia tidak terlalu banyak dikenal, tetapi kalau yang punya pelayanan kesehatan terhadap orang-orang kusta itu memakai nama Santo Damian ini. Ada di Pulau Lembata, di Flores, juga ada di Alor, dan ada di beberapa tempat yang ada di Indonesia yang punya rumah sakit untuk orang kusta, itu memakai nama Santo Damian ini. Ini sekilas tentang Santo Damian. Kalau di dalam kalender liturgi gereja, itu diperingati, dirayakan, juga dalam kongregasi, itu tanggal 10 Mei, ketika Santo Damian, saudara kita ini, tiba pertama kali di Kaulapapa, di tempat di Honolulu, di Hawaii ini, di tempat di mana orang-orang kusta itu dibuang. Itu gambaran singkat, Bapak dan Ibu. Tentu kalau kita mau mendalami lebih jauh lagi, kita akan melihat keutamaan-keutamaan yang dihidupinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk boleh melihat bagian yang kedua sesudah melihat secara singkat siapa Pater Damian ini. Kita boleh melihat bagian yang kedua adalah Pater Damian ini ketika masuk di dalam kongregasi, mereka keluarga yang sederhana, dan ia seorang pribadi yang kuat. Dan ada kakaknya Pamphilius itu juga masuk sebagai imam di Ordo SSCC atau di kongregasi SSCC. Nah, kisahnya ketika Santo Damian ini, Joseph de Feuster itu nama kecilnya, dia pertama kali punya keinginan juga yang sama untuk masuk menjadi imam, tetapi tidak dikehendaki oleh orang tuanya, karena kakaknya sudah di biara SSCC. Nah, ketika dia punya keinginan yang kuat, lalu pada akhirnya dia sendiri masuk ke dalam kongregasi. Nah, ketika kakaknya yang sedang sakit, Pamphilius ini sakit, lalu akhirnya Damian punya kesempatan untuk mengajukan dirinya menggantikan kakaknya
untuk bermisi ke Hawaii. Nah, di tahun itu para misionaris SSCC ditugaskan untuk berkarya di kepulauan di Oceania. Dan pada kesempatan itu pula Pater Damian mengajukan dirinya untuk menggantikan kakaknya. Nah, keutamaan yang boleh kita pelajari dari Santo Damian ini, pertama-tama adalah kita boleh bertanya dari mana ia memperoleh kekuatan untuk bisa punya semangat mau memberi diri. Pertama-tama tentu karena dari semangat dan spiritualitas kongregasi, dari nama Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria, dan sembah sujud kekal pada sakramen Maha Kudus di altar. Pertama-tama kekuatan yang dihidupi 4 pilar pedoman hidup Pater Damian, Santo Damian. Pertama-tama adalah perayaan Ekaristi setiap hari, tentu sebagai seorang imam. Dan yang kedua adalah adorasi. Sebagai seorang SSCC, itu keutamanya adalah adorasi. Dan adorasi lebih adorasi hening di hadapan Yesus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Lalu pilar yang ketiga adalah doa harian. Dan sebagai seorang biarawan adalah brevir, dan yang keempat yang dihidupi oleh Pater Damian adalah sakramen tobat atau pengakuan dosa. Dan pengalaman hidup Santo Damian, Pater Damian ketika melayani orang-orang kusta. Bapak dan Ibu boleh membayangkan ketika satu tempat yang diasingkan itu, kalau ini saya tidak menampilkan gambarnya, tapi di kepulauan Hawaii, di satu tempat yang sangat terjal, yang di kepulauan, dan itu hamparan laut dan tebing yang terjal. Jadi diasingkan di sana. Lalu Pater Damian ketika mendengar ungkapan Bapak Uskup untuk mengirimkan para misionaris ke sana, Pater Damian sendiri mengajukan dirinya untuk melayani orang-orang kusta di tempat di mana yang menjadi pengasingan untuk orang-orang kusta. Dan disitulah Pater Damian sendiri, tentu bukan keinginannya untuk menjadi pribadi yang terkenal, tetapi ia punya kerinduan untuk mau dengan sendirinya memberikan hidupnya demi keselamatan banyak orang. Dan hal ini ia dapatkan atau ia hidupi dari keluarganya. Ada 2 semboyan yang dia hidupi di dalam keluarga, yakni ada ungkapan, sekarang giliranku, itu yang pertama, dan yang kedua, janganlah mencegahku. Sekarang giliranku maksudnya bahwa setiap pengalaman di dalam keluarganya, ada kakaknya Pamfilius yang sakit, lalu juga kakaknya juga seorang suster yang ketika meninggal, dia punya pengalaman sendiri, maka yang menyebutkan bahwa sekarang giliranku. Baginya segala sesuatu itu ada waktunya, giliranku. Giliran di mana apa itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, atau juga giliran untuk memberikan hidupnya bagi orang lain. Dan semangat yang kedua yang ditanamkan di dalam hidup keluarga dan orang tuanya adalah jangan mencegah. Artinya kemauan yang keras untuk boleh menjadi pribadi yang berarti bagi orang lain. Dan ini juga menjadi keutamaan yang dihidupi oleh Pater Damian ini. Ini proses yang ia lalui. Dan ia menuliskan di dalam buku yang dikisahkan oleh Kardinal Gottfried Daendels, dikisahkan bahwa jangan mencegah aku karena larangan kepada putramu,
untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam pilihan cara hidupnya. Akan sangat tidak berterima kasih jika kalian akan dihukum berat karena tidak mengizinkan dia untuk pergi. Apakah kalian tidak takut untuk membuat kesalahan besar dengan membuat panggilanku hilang? Panggilan yang sudah disediakan oleh Tuhan sejak masa kecilku. Dan karena itu membuatku selalu menderita. Nah, di dalam kongregasi, sesudah masuk di dalam kongregasi, misalnya upacara kaul kekal, itu ditutupi dengan kain hitam sebagai simbol pemberian diri atau lambang kematian yang diletakkan di atas konfrater atau kita yang mengikrarkan kaul kekal. Ini menegaskan penyerahan diri bahwa saya hidup demi keselamatan banyak orang. Dan pemberian diri inilah yang dihidupi oleh Santo Damian sampai akhir hidupnya. Dan yang ketiga, pengalaman yang ia alami ketika bersama-sama dengan orang-orang yang sakit kusta. Kurang lebih selama 15-16 tahun. Bapak dan Ibu Saudara sekalian boleh membayangkan betapa kalau kita hanya datang mengunjungi, itu biasanya kita masih kagum. Tetapi kalau kita sendiri tinggal, ada bersama di situ setiap kali, maka biasanya akan muncul banyak hal, pergumulan, apakah mau tetap setia atau mau pergi dari situ. Dan pengalaman Pater Damian sendiri, kisahnya sangat heroik, sehingga membantu mengangkat orang-orang yang pada zaman itu tidak punya pengharapan, mereka memiliki harapan hidup. Dan inilah yang dialami oleh Pater Damian. Baginya, pengalaman penderitaan, salib adalah rumahku. Dan pengalaman salib, pengalaman penderitaan, di mana ia sendiri mampu mempersatukannya bersama dengan pengalaman Kristus. Dan inilah keutamaan yang dihidupi oleh Pater Damian. Ia siap menderita demi keselamatan banyak orang. Walaupun ia sendiri pada akhirnya mengatakan bahwa kami bagian dari orang-orang kusta karena ia sendiri terjangkit kusta. Nah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, pengalaman salib yang dialami oleh Santo Damian juga menjadi kekuatan bagi saya, bagi kita. Nah, salah satu saya masuk SSCC karena Santo Damian ini, pahlawan dan juga orang kudus yang saya teladani karena semangatnya yang luar biasa. Dan gelar ini sangat khusus. Pertama-tama, Santo Damian adalah seorang pahlawan karena pada zamannya mengangkat orang-orang yang dibuang dan pada akhirnya ia memberdayakan mereka. Dan yang kedua, sebagai orang yang suci, tentu ia tidak mencari nama untuk mendapatkan ketenarannya, tetapi dari hidupnya, riwayat hidupnya, bila dipelajari secara detail, dia percaya akan penyelenggaraan ilahi. Dengan bahasa yang lain, artinya dia dengan ketaatannya dan mau mendengarkan suara Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang dia hadapi, yang dia hidupi, itu membantu Santo Damian ini untuk semakin mendengarkan suara Tuhan di dalam karya dan perutusan yang ia jalan. Lalu yang terakhir, ajakan bagi kita, bagaimana dengan kita di saat ini. Tentu belum semua familiar dengan Santo Damian de Vester, tetapi ajakan bagi kita, saya ingin mengajak kita sekalian boleh melihat bahwa pertama-tama di saat ini kita masih dalam situasi pandemi dan masih dampak dari virus corona ini masih cukup kuat. Kita boleh meneladan salah satu dari keutamaan yang dihidupi oleh Santo Damian ini. Dia tidak pernah meninggalkan Ekaristi, juga adorasi, doa-doa, dan juga sakramen tobat salah satunya.
kita boleh menyadari bahwa penyakit apapun yang kita derita, kita diajak untuk tadi itu. Mengajak orang lain yang tidak punya pengharapan, dan dia sendiri juga memberi pengharapan. Dan yang kedua, boleh kita teladani bahwa kita pun ada bersama dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan. Santo Damian ada bersama dengan mereka yang dikucilkan, dibuang. Dan bahkan dalam arti tertentu, mereka dibuat supaya kehilangan harapan di masa itu. Dan yang ketiga, kita diajak untuk tidak pernah menuduh. Dalam arti tertentu, pada zamannya orang-orang kusta itu dikucilkan. Di dalam kitab suci pun sama pengalaman ini. Orang-orang kusta yang punya pengalaman menderita sakit kusta itu dikucilkan dan bahkan dituduh bermacam-macam karena perilaku hidup. Bisa jadi penyakit itu adalah perilaku hidup atau juga kecanduan-kecanduan yang lain. Tetapi Santo Damian dengan pengalamannya sendiri mengajak kita sekalian untuk tidak dengan mudah menuduh hal-hal yang tidak semestinya menjadi keutamaan hidupnya. Dan yang keempat, perhatian terhadap manusia secara utuh. Santo Damian dalam hidupnya mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa disembuhkan secara fisik saja, tetapi ia disembuhkan berkat penghargaan terhadap keutuhan pribadi itu sendiri. Dan yang kelima adalah iman yang mewujudkan diri. Artinya bahwa Santo Damian hadir di tengah-tengah orang-orang kusta dan menjadi teladan iman. Dia berusaha untuk bersama-sama dengan mereka. Santo Damian membangun gereja-gereja dan juga mengumpulkan mereka untuk boleh menata hidup mereka. Keenam adalah barang siapa percaya, tidak ada yang mustahil. Santo Damian di awal itu ketika tiba tanggal 10 Mei tiba di Kalaupapa, ia sungguh merasakan di dalam hatinya, ia mengatakan bahwa saya tidak akan mungkin kembali lagi. Dan disitulah ia sungguh mencintai orang-orang yang ada di sana. Dan yang ketujuh itu realistis, melakukan hal-hal yang mungkin untuk dilakukan. Yakni ada bersama dengan mereka meskipun pergumulan yang luar biasa. Ketaatannya untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan ia bertanggung jawab dalam mendampingi dengan semboyannya. Sekarang giliranku. Bertanggung jawab demi keselamatan banyak orang. Dan bagi Tuhan, siapapun bisa menjadi orang yang suci dengan segala kepribadiannya. Ajakan bagi kita semua, oleh teladan dan semangat Santo Damian, dia telah mencintai dengan sepenuh hati, dan ia mengatakan bahwa siapa mencintai dan bisa mengatakan ya, diubah oleh rahmat sedemikian rupa, sehingga kesalahan-kesalahannya menolong dia menjadi suci. Dan jalan-jalan yang dipilih, kita pun boleh terbuka dan bekerja sama dengan rahmat Allah. Maka kita pun boleh semakin percaya bahwa jalan-jalan yang kita pilih ini juga menjadi jalan-jalan kesucian di dalam hidup iman kita kepada Tuhan. Ini yang boleh saya sampaikan berkaitan dengan Santo Damian de Feuster. Tentu berbeda dengan Santo Damianus. Nah, Santo Damian de Feuster belum terlalu populer bagi kita, namun kiranya pada malam hari ini kita boleh menambah salah satu santo pelindung. Ia adalah seorang pahlawan dan juga seorang suci yang mengangkat orang-orang kusta
yang terbuang, yang dibuang, dan pada akhirnya memberdayakan mereka sehingga pada akhirnya mereka pun menemukan harkat dan martabat. Ini yang boleh saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu.